Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Windy Aisyah Putri. Nah, di sini saya masuk pada bab yang ke-12 ya teman-teman. Untuk yang bab yang ke-12 ini kita akan membahas yaitu manajemen user and group. Lalu apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas itu adalah yang pertama, konfigurasi boot order, lalu yang kedua, membuat user dengan add user, lalu yang ketiga, option pada user add, lalu yang keempat, membuat user dengan add user, lalu yang kelima, membuat group, lalu yang keenam, menambahkan user ke group, lalu yang terakhir yaitu menghapus user dan group. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konfigurasi boot order. Nah, jadi kalian perlu ingat bahwa pada bab yang 11 kita pernah menginstal Vim ya teman-teman. Nah, Vim itu digunakan untuk bisa membuat, mengedit, dan melihat suatu file. Nah, pada saat kita menginstal Vim kita harus memasukkan file ISO atau DVD-nya ke dalam Debian desktop-nya teman-teman. Nah, agar kita bisa menginstal Vim-nya. Nah, kemudian saat kita sudah selesai mengedit filenya, lalu kita ingin mematikan Debian desktop-nya, lalu kemudian saya ingin menjalankan lagi Debian. Nah, kemudian ketika saya ingin menjalankan Debian-nya kembali, maka dia akan menampilkan tampilan installer seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kalian melihat tampilan seperti ini jangan khawatir ya teman-teman. Ini bukan berarti Debian kalian hilang atau terhapus. Hal ini terjadi karena sistem masih membaca file installer Debian yang tersimpan di dalam DVD atau file ISO-nya. Lalu bagaimana sih cara kita mengatasinya? Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam VirtualBox-nya. Dan di sini kalian bisa klik Debian-nya, lalu kemudian kalian bisa start ya teman-teman. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini lagi atau sama ya teman-teman. Untuk mengatasinya, kalian bisa menuju ke yang tanda seperti kaset yang berwarna biru ini, atau yang bisa kalian lihat untuk namanya itu adalah ID ya teman-teman. Kalian bisa klik kanan. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau Debian-nya masih ke checklist atau masih tercentang. Nah, di sini kalian bisa untuk tidak men-checklistnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kalian bisa menuju ke yang machine ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menuju ke reset. Lalu kalian bisa reset. Nah, jadi tampilannya akan kembali ke awal ya teman-teman. Di sini kalian bisa menunggu. Oke teman-teman, di sini kita sudah kembali ke Debian-nya ya teman-teman. Di sini kalian bisa klik, lalu masukkan password-nya, kemudian enter. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin segitu saja, kita lanjut saja ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, untuk materi yang kedua yaitu membuat user dengan add user. Yaitu bagaimana cara kita membuat user dengan perintah add user ya teman-teman. Kita bisa langsung praktekkan saja. Nah, di sini saya sudah login ke Debian-nya. Kemudian kalian bisa cari terminal ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini terdapat dua cara nih untuk membuat user. Yang pertama kita bisa menggunakan user add. Dan yang kedua kita bisa menggunakan add user. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara yang kedua, yaitu menggunakan add user. Nah, yang pertama kalian perlu masuk ke dalam root-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk masuk ke dalam root-nya kalian bisa ketikkan perintah sumin, kemudian enter. Nah, di sini kalian masukkan password-nya ya. Nah, lalu selanjutnya kalian bisa ketikkan perintah add user. Untuk namanya bebas ya teman-teman. Di sini saya akan menamainya yaitu Windy Aisyah 1. Kemudian enter. Nah, di sini kalian dimintai password. Nah, untuk passwordnya kalian bisa menyamakan password root atau password yang lainnya yang gampang diingat saja ya teman-teman. Di sini saya akan masukkan passwordnya. Kemudian enter. Lalu di sini kita masukkan password kembali.
Nah, di sini itu kalian itu dimintai identitas ya teman-teman. Kalian bisa mengisi atau tidak mengisinya itu tidak apa-apa. Di sini saya akan melewati saja, di sini saya bisa enter sampai ketemu yang is the information correct. Nah, di sini kalian bisa klik Y atau ketik Y kemudian enter. Nah, selanjutnya kalian itu bisa ketikkan perintah cat spasi slice etc slice password kemudian enter. Oke teman-teman, jadi inilah hasilnya ya teman-teman. Untuk Windy Aisyah Putri ini itu sudah terletak di Binbase atau lokasinya itu sudah berada di Binbase ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk LS Home, apakah ini itu sudah berada di home ya teman-teman. Nah, jadi Windy Aisyah 1 ini itu sudah berada di home ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita itu juga bisa cek 10 baris terakhir, yaitu kita itu bisa ketikkan perintah tile slice etc slice password kemudian enter. Nah, jadi teman-teman, kalau yang add user ini tuh lebih simpel ya. Di sini kalian bisa lihat kalau kita itu langsung disediakan filenya. Nah, di sini kita juga coba untuk cek filenya, yaitu dengan kita ketikkan perintah su Windy Aisyah 1 kemudian enter. Nah, di sini itu kita itu bisa langsung otomatis masuk ke dalam file Windy Aisyah 1-nya ya teman-teman, tanpa perlu memasukkan passwordnya. Karena di sini itu kita itu sudah masuk ke dalam rootnya ya teman-teman. Jadi posisi kita itu sudah berada di root atau sesama root lah teman-teman. Jadi kita itu tidak perlu untuk memasukkan password ulang ya teman-teman. Nah, kita bisa cek apakah kita sudah berada di dalam Windy Aisyah 1 dengan kita ketikkan perintah kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau kita sudah berada di dalam file Windy Aisyah 1 ini ya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa cek dengan kita ketikkan perintah pwd. Nah, di sini kita itu masih berada di dalam root ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut saja ke materi yang berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu option pada user add. Nah, jika sebelumnya kita tuh sudah belajar tentang cara membuat user menggunakan add user, sekarang kita itu akan belajar bagaimana cara option pada user add. Nah, sebelumnya di dalam perintah itu kan pastinya kan ada yang namanya kelemahan nih. Nah, di sini kita itu akan mencoba cara mengatasinya. Nah, untuk itu kita bisa langsung praktekkan saja ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu kita ketikkan perintah sumin. Kemudian masukkan passwordnya. Di sini kalian bisa ketikkan perintah cat slice etc slice password. Kemudian enter. Nah, di sini kita coba untuk pakai yang Binbase ya teman-teman. Untuk itu kita itu bisa ketikkan perintah ls slice home. Kemudian enter. Nah, di sini itu hasilnya itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu Windy Aisyah, yang kedua itu yaitu Windy Aisyah 1. Nah, untuk yang Windy Aisyah 1 ini tuh yang tadi kita saat kita membuat menggunakan add user ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan perintah user add min help. Nah, di sini kita coba enter. Nah, jadi untuk user add min help yang kita butuhkan itu adalah min SL untuk cell, lalu min M untuk home, lalu selanjutnya itu min H untuk help ya teman-teman. Lalu juga ada ini ya teman-teman, min D untuk default atau yang lainnya ya teman-teman. Nah, di sini kita itu bisa ketikkan perintah user add, kemudian min M, min S, kemudian slice bin, slice base, kemudian Windy Aisyah 1. Maaf. Di sini kita tambahin H, kemudian enter ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ada perintah resmi dari user add, yaitu already exist atau Windy Aisyah 1 ini itu sudah tertera ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, jika kita ingin membuat lagi itu, kita tuh harus menggunakan nama yang berbeda ya teman-teman. Nah, jadi kita itu bisa ketikkan perintah seperti ini teman-teman. User add
min m, min s, kemudian slice bin, slice bus. Kemudian di sini saya akan menamainya yaitu Windy Aisyah 2 saja ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah di sini kita bisa buktikan bahwa Windy Aisyah ini itu sudah dibuatkan atau belum. Nah di sini kita itu bisa cek. Kita bisa ketikkan perintah ls slice ya teman-teman. Kemudian enter. Lalu yang kedua itu ada Windy Aisyah 1. Lalu yang ketiga itu ada Windy Aisyah 2 ya teman-teman. Nah di sini kita coba untuk masuk ke dalam filenya ya teman-teman. Nah untuk masuk ke dalam filenya itu kita itu harus akses ke root dulu ya teman-teman. Nah di sini saya akan masuk ke dalam Windy Aisyah 2 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan perintah su Windy Aisyah 2 ya teman-teman. Kemudian enter. Nah di sini otomatis itu kita itu akan masuk ke dalam file Windy Aisyah 2 ya teman-teman. Nah di sini kita bisa cek dengan kita ketikkan perintah pwd ya teman-teman. Kemudian enter. Nah di sini posisi kita itu masih di dalam root ya teman-teman. Nah di sini kita coba untuk im. Kemudian enter. Nah di sini kalian bisa lihat kalau hasilnya itu kita itu di Windy Aisyah 2 ya teman-teman. Berarti kita itu sudah berhasil masuk ke dalam file Windy Aisyah 2 ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya ya teman-teman. Nah di sini kita lanjut ke materi yang keempat yaitu membuat user dengan add user. Nah di sini kita itu akan belajar bagaimana caranya membuat user dengan menggunakan add user. Untuk add user ini tuh lebih simpel daripada user add ya teman-teman. Jadi kita itu akan langsung dibuatkan file. Nah di sini kalian bisa pergi ke dalam Debian kalian ya teman-teman, atau kita bisa langsung praktekkan saja. Untuk itu kalian bisa masuk ke dalam terminalnya terlebih dahulu. Nah di sini saya akan masuk ke dalam botnya terlebih dahulu, yaitu dengan kita ketikkan perintah submit. Untuk itu kita masukkan passwordnya. Nah di sini kita coba untuk memasukkan perintah add user Windy Aisyah 3 ya teman-teman. Dan kita enter. Nah di sini kita itu dimintai password lagi ya teman-teman. Di sini kita masukkan password terlebih dahulu, kemudian enter. Nah di sini kalian masukkan ulang passwordnya, kemudian enter. Nah di sini saya akan melewatinya lagi. Nah di sini kita bisa klik Y, kemudian enter. Nah jika sudah, kita bisa ls slice home, kemudian enter. Nah di sini kalian bisa lihat bahwa Windy Aisyah 3 ini itu otomatis langsung dibuatkan filenya ya teman-teman. Selanjutnya kita coba ketikkan perintah time slice etc slice passwd, kemudian enter. Nah di sini kalian bisa lihat kalau lokasi Windy Aisyah ini itu sudah berada di bandbus ya teman-teman. Nah di sini kita coba untuk masuk ke dalam filenya, yaitu kita bisa ketikkan perintah su Windy Aisyah 3, kemudian enter. Nah di sini kita sudah masuk ke dalam Windy Aisyah 3 ini ya teman-teman. Di sini kita coba untuk im, kemudian enter. Nah di sini kalian bisa lihat bahwa Windy Aisyah 3 ini itu sudah ada ya teman-teman. Untuk lokasinya kalian bisa lihat di sini bahwa lokasi kita itu sedang berada di root. Nah, jadi intinya itu jika kalian menggunakan add user ini itu lebih mudah daripada yang user add ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya ya. Oke teman-teman, di sini kita masuk pada materi yang kelima yaitu membuat group. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membuat user baru baik menggunakan salah satu dan dua. Nah, sekarang kita itu akan belajar bagaimana caranya membuat grup. Fungsi grup sendiri itu untuk mengelompokkan beberapa user menjadi satu ya teman-teman. Kita punya user 1 sampai 5 dan kita itu mau memberikan akses tertentu untuk ketiga user ini. Jadi tanpa harus konfigurasi satu persatu, kita itu bisa menggunakan yang namanya grup. Jadi sekalian konfigurasi itu akan terkonfigurasi semua. Jadi kalian itu hanya perlu konfigurasi satu kali saja, maka semuanya yang ada di dalam grup itu akan langsung otomatis akan terkonfigurasi. Nah di sini saya langsung praktekkan saja teman-teman. Nah di sini kita masuk ke dalam tabnya terlebih dahulu dengan kita ketikkan perintah sumin, kemudian enter. Di sini kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apa saja grup yang sudah kita buat ya teman-teman. Nah, di sini untuk mengeceknya kita bisa cek dengan ketikkan perintah check
slice etc slice group, kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat Windy Aisyah, terus Windy Aisyah 1, kemudian Windy Aisyah 2, terus yang terakhir itu Windy Aisyah 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk membuat grup ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ketikkan grup add. Nah, untuk namanya bebas ya teman-teman. Di sini saya akan menamainya yaitu grup 1. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan mengecek dengan kita ketikkan perintah add slice etc slice group. Kemudian enter. Nah, di sini grup 1 sudah muncul ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba membuat lagi ya teman-teman. Kita bisa ketikkan perintah group add. Nah, untuk namanya saya akan menamainya yaitu grup 2. Kemudian enter. Kita coba cek lagi. Add etc group, kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa grup 2 sudah muncul ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman bagaimana cara kita membuat grup. Oke, kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam materi yang ke-6 yaitu menambahkan user ke grup. Kita bisa langsung praktekkan saja ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita masuk ke dalam grupnya terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama, kita bisa ketikkan perintah sumin, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan mengecek apakah user-user ini itu sudah masuk ke dalam grup yang lain. Nah, untuk mengeceknya itu kalian bisa ketikkan perintah ID Windy Aisyah kemudian enter. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman, yaitu di floppy, audio, video, loop dev, user atau yang lainnya. Nah, di sini kita bisa cek user yang lainnya ya teman-teman, yaitu Windy Aisyah 1. Kemudian enter. Nah, di sini itu grupnya itu Windy Aisyah 1, kemudian yang user ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek yang lainnya juga. Windy Aisyah 2. Kemudian enter. Nah, di sini yang Windy Aisyah 2 ini itu sedang berada di grupnya saja ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek lagi. 3, kemudian enter. Nah, untuk yang Windy Aisyah 3 itu ini tuh di Windy Aisyah 3 dan di user ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk menambahkan user-user ini ke dalam grup ya teman-teman. Yaitu kita bisa ketikkan perintah user mode main help. Kemudian enter. Nah, di sini itu ada beberapa pilihan ya teman-teman. Selanjutnya di sini kalian bisa ketikkan perintah user mode kemudian kalian masukkan nama grup kalian. Di sini saya akan masukkan yang ke grup 1 saja ya teman-teman. Kemudian usernya saya akan masukkan di Windy Aisyah 1. Kemudian enter. Nah, di sini kita bisa cek menggunakan user kalian ya teman-teman. Di sini saya akan mengeceknya dengan kita ketikkan perintah ID Windy Aisyah 1. Kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat di grupnya itu ada Windy Aisyah 1 dan yang grup 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk yang Windy Aisyah 1 ini itu akan dimasukkan ke dalam grup 2 ya teman-teman. Nah, di sini perintahnya sama ya teman-teman, yaitu user mode kemudian main. Nah, ini grupnya itu diganti menjadi grup 2, kemudian Windy Aisyah 1 ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa enter. Kemudian kalian bisa mengeceknya dengan kita ketikkan perintah ID Windy Aisyah 1. Enter. Nah, di sini kalian bisa lihat grupnya itu ada Windy Aisyah 1 dan grup 2 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk memasukkan Windy Aisyah 1 ini ke dalam grup 1 dan grup 2 ya teman-teman. Jadi keduanya. Nah, di sini kalian bisa ketikkan perintah user mode min ag, kemudian kalian masukkan grupnya, grup 1, kemudian masukkan nama usernya Aisyah 1, kemudian enter.
Nah, di sini kita bisa cek dengan kita ketikkan perintah id Windy, Aisyah 1, kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa grupnya itu ada Windy Aisyah 1, grup 1, dan grup 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi yang ke-6 ini. Kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Kita bisa langsung praktekkan saja ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam grupnya. Untuk masuk ke dalam grup sama ya, teman-teman, yaitu kita bisa ketikkan perintah submit. Nah, di sini pertama-tama kita itu bisa ketikkan perintah userdel, kemudian min help. Kemudian kita bisa enter. Nah, di userdel ini option yang kita butuhkan itu ada min f untuk font. Selanjutnya juga ada min r untuk penghapus ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk ls slice ya, teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau ada 3 user ya, teman-teman. Yaitu yang pertama itu Windy Aisyah 1, kemudian Windy Aisyah 2, yang ketiga itu Windy Aisyah 3 ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek dulu ya, teman-teman, yaitu kita bisa ketikkan perintah tile slice etc slice password. Kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa penyimpanannya itu sudah di Pinterest semua ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk menghapus file yang Windy Aisyah 3 ini ya, teman-teman. Untuk perintahnya, kalian bisa ketikkan perintah userdel, kemudian min rf, kemudian kalian masukkan nama usernya. Di sini untuk usernya saya menggunakan yang Windy Aisyah 3 ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ini itu akan ada perintah tidak ditemukan ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek apakah sudah terhapus atau belum ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan perintah show Windy Aisyah 3 ya, teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau not exist itu sudah tidak aktif ya, teman-teman. Berarti itu tandanya sudah terhapus ya, teman-teman. Untuk membuktikannya, kita bisa ketikkan perintah help slice etc slice password, kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa Windy Aisyah 3-nya itu sudah tidak ada ya, teman-teman. Jadi ini tuh hanya tersisa yang Windy Aisyah 1 dan Windy Aisyah 2. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menghapus grup ya, teman-teman. Untuk Windy Aisyah 3-nya itu adalah user, dan di sini saya akan coba untuk menghapus yang grup ya, teman-teman. Di sini saya akan ketikkan help etc slice group terlebih dahulu ya, teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini itu terdapat grup 1 dan grup 2. Nah, di sini saya akan coba untuk menghapus yang grup 2 ini ya, teman-teman. Untuk perintahnya, kalian bisa ketikkan perintah group del. Nah, di sini saya akan menghapus yang grup 2, jadi kita bisa ketikkan yang grup 2 ya, teman-teman. Di sini kalian bisa enter. Nah, di sini kita bisa cek apakah sudah terhapus atau belum, dan kita ketikkan perintah tile slice etc slice, kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa grup 2-nya itu sudah terhapus atau sudah tidak ada ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek bahwa Windy Aisyah 1 ini tuh masuk ke dalam grup 1 dan grup 2. Nah, di sini itu kita bisa cek apakah sudah terhapus atau belum ya, teman-teman. Di sini kalian bisa ketikkan perintah id Windy Aisyah 1, kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa grup Windy Aisyah 1 hanya grup 1 saja ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.